Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tentang perjalanan OMJ Outdoor ke Pertapan Pringgondani Lawu yang dipercaya sebagai petilasan yang Panembahan Koconegoro. Banyak anggapan juga yang beranggapan kalau yang Koconegoro itu tidak ada. Jadi kayak Pesanggrahan itu kan cuma sebagai kiasan. Pesanggrahan itu tempat, Koco itu kaca atau cermin, Negoro itu diri. Jadi petilasan tersebut juga banyak yang menganggap tempat sebagai tempat untuk kita berkaca diri. Kayak apa perjalanannya? Kita lihat sekarang. Kurang lebih pukul 10 tim sampai di parkiran di pintu masuk Pertapan Pringgondani. Nah, untuk masuk ke tempat ini dikenakan retribusi 10.000 per orang dan biaya parkir 5.000 per motor. Kenapa kami tidak membawa banyak barang? Karena di atas itu banyak warung, ada WC, bahkan kita beli kopi 5.000 pun sudah dapat bantal sama selimut. Oh ya, trek ke Pertapan Pringgondani ini sudah dominan cor ya, tangganya pun cor, jadi memang hampir tidak ada jalan tanah. Rombongan waktu itu ada saya, Mas Dalijo, Mas Dodo, ada Pak Nanang dan istri, yang kebetulan Pak Nanang ini ahli spiritual juga. Terus ada Mas kameramen yang ganteng, Mas Sopi. Memang menurut Pak Nanang ini kedatangan kami itu memang disambut sudah jauh-jauh hari disambut. Ya, istilah Pak Nanang itu, Pak Nanang itu beliau juga backup kami semua di situ. Nah, ini mulai mendekati trek turun. Jadi di trek turun ini, setelah turun itu nanti kami melintasi jembatan kecil ya. Dan memang ada beberapa kejanggalan yang dimulai dari situ. Dari suara raman macan. Perjalanannya lumayan berapa? Ya kayak gitu, raman macan, gamelan juga. Ya memang karena niat kami baik, kami juga tidak macam-macam ya. Kami lanjut terus. Nah, Pak Nanang beserta istri. Ini jalannya udah enak banget loh. Aspal apa cor ini? Aspal terus ada gerigi-gerigi, kayak ada cengkraman buat jalan. Naratornya moga-moga. Ini tanjakan terjal pertama. Kontur jalannya memang aspal, cuman lumayan memang ya guys, dengan kemiringan hampir 45 derajat. Lumayan ya, kurang lebih 100-150 meter. Terutama buat kameramen itu emang lumayan.
Mas Dodo, saya. Nah ini Pak Ketua. Nah, beliau Lari-lari. ini Pak Nanang beserta istri yang pakai jaket Maxim ini Mas Dalijo. Jaketnya dibuka weh. Nah, mulai dari sini kita mulai memasuki Nahan keringet. vegetasi rapat dengan jalan yang sudah mulai banyak berlumut. Sudah mulai minim penerangan. Formasi ini Pak Nanang ada di belakang kami. Ini posisi Mas kameramen ini, Mas Sopi, yang ketinggalan lumayan jauh. Ini di paling belakang Mas Sopi, lumayan jauh ketinggalan. Nah, setelah turunan curam ini itu adalah jembatan kecil atau aliran kali kecil yang saya sampaikan tadi. Mulai terdengar suara ini, haraman macan. Kejanggalan perjalanan kali ini ya dimulainya dari sini, dari titik ini. Gelap tanpa penerangan sama sekali. Penerangan ya cuma dari senter yang kami bawa. Ini posisi sudah memang di tengah hutan, meskipun jalannya cor tapi lumut dan di tengah hutan. Hanya ada beberapa kali ketemu lampu penerangan yang redup. Nah, ini yang saya maksud, kalinya tadi ini, jembatan kecil ini mulai dari sini. Jadi mulai ada suara raman macan, tapi itu buntuti terus. Kita jalan gitu, suaranya ya tidak semakin dekat, tidak semakin jauh, tetap, tapi terus mengikuti terus sampai nanti di atas ya istirahat sambil mengembalikan mental, karena ini posisi sudah malam ya, sudah hampir jam 12 malam. Nah, di tikungan setelah tanjakan pertama setelah jembatan tadi di sini, kami istirahat sebentar sambil Pak Nanang sedikit, istilahnya sedikit memberi kami wejangan biar ndak terlalu pisah jauh-jauh, jangan jauh-jauh pisahnya. Nah, di sini memang kami sudah
saling merasakan ya sebenarnya, cuman ya memang tidak ada yang bilang. Nah di sini Pak Nanang mulai ini dia istilahnya mulai komunikasi. Capek Den. Istirahat 2 menit. 2 menit. Memang yang agak sedikit peka selain Pak Nanang ya, agak sedikit peka itu memang saya sama Mas Dalijo. Jadi ini kami sedikit berkonsultasi tentang apa yang tadi ngikutin kami istilahnya. Tidak lama sih setelah itu kita mulai jalan lagi. Nah setelah ini ada kejadian yang memang tidak kami duga. Jadi yang ketika aku ketinggalan rada jauh sebelumnya di luar dugaan, di luar nalar. Nah iya, maksudnya mereka Mas, santai aja Mas. Dari titik ini mulai kelihatan Mas Dodo. Jadi Mas Dodo ini biasanya beberapa kali pendakian bareng kami, dia ikut itu ya istilahnya tidak sekuat itu saat mendaki. Tapi di sini dia kelihatan, dia jalan paling cepat. Tapi di sini kami masih berpikir positif ya, mungkin dia memperbaiki fisiknya, olahraga atau apa. Kami masih berpikir positif sampai sini, sampai nanti gelagatnya mulai kelihatan setelah sampai pos. Nah ini ada gua yang nggak tahu juga guanya buat apa. Mungkin besok pas perjalanan pulang posisi siang bisa mengeksplor ke dalam, karena kalau malam seperti ini terlalu bahaya juga, takutnya ya ada makhluknya, binatang buas maksudnya. Nah di sini gelagat Mas Dodo sudah mulai kelihatan ya, dia sudah jauh di depan itu tanpa penerangan, dan tidak biasanya fisiknya sebagus itu. Nah di posisi ini beberapa orang dari kami mendengar musik gamelan. Gamelannya bukan yang kelihatan dari suara speaker ya, kan kelihatan kalau dari sound system atau speaker. Memang gamelan murni. Itu kedengeran jelas banget, tidak dekat tapi suaranya jelas. Dan di posisi ini juga Mas Dodo itu tuh dia ngerokoknya nyambung, habis minta seperti itu terus nyambung. Dia minta jangan pernah kepotong rokoknya habis. Nggak tahu, waktu itu juga kami masih berpikir positif ya, nggak tahu kalau ada sesuatu nanti. Nah mulai di belokan ini, belokan warung yang ada petilasannya juga, sudah mulai gelisah Mas Dodonya. Jadi ketika yang lain istirahat, dia gerak terus, tidak pernah mau berhenti, gerak terus seperti itu, sambil
mukanya nolah noleh. Mengkis mas, Terapi nikotin. mengkis Den. Semoga turun perut langsing. Ya sampai atas makan lagi kan. Nah ini Mas Dodo ini mulai gelisah dia. Terus seperti itu terus sampai nanti terjadi kejadian nanti yang saya bilang tadi. Sing tenang. Rampung. Ini mulai gelisah dia. Jadi yang disampaikan Mas Dodo itu memang dia diikuti Bro. Engko sosok apa ya? Sosok siluman ular mungkin ya, kepalanya manusia. Dan itu yang disampaikan Pak Nanang juga. Nah, itu dia mulai gelisah itu. Jadi geraknya dia, gelisahnya dia itu ya untuk menghindari itu sih, karena nggak mau diikuti itu. Cerak Pak Nanang. Terus dia mulai jalan sendiri, ninggalin teman-temannya. Nah, kami juga belum tahu sih waktu itu, maksudnya kalau ada sesuatu dalam tanda kutip. Bro, Dah. Tanpa penerangan, jalannya cepet banget. Itu dia. Ini posisi jam 12 malam. Jadi memang vegetasinya lumayan lebat ya. Tunggu sedo. Den. Sing tenang, Den. Sing tenang sih. Nah, di sini istrinya Pak Nanang sebenarnya juga sudah mulai merasa aneh sama Mas Dodo ini. Cuma saya sendiri sebenarnya belum ngeh. Ada benturan energi. Jadi di posisi ini di dalam hati kami bersolawat terus, solawat. Nah, di sini mulai jadi Mas Dodo itu seperti itu, gerak terus dia tidak mau anteng. Dan saya ngehnya
kalau dia itu bukan apa ya, bukan lagi dodol, ya mulai dari sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti, dia kan minta rokoknya jangan sampai putus nih, habis terus. Nah, setiap kali saya kasih rokok yang baru, puntung rokok yang masih nyala itu ditelan. Nah, nanti di detik-detik ini bisa teman-teman lihat. Mas Oki nih. Nah, ini nih Mas dimakan. Oki Nah, aja. itu. Jadi mulai dari posisi ini saya baru ngeh memang kalau ya sudah bukan lagi dodol itu. Serangga aku rangga lukono. Ya, iya. Itu Kena saran doang. Soalnya kan rokok ayu kurang konvensional seneng balkon batas paspor itu. Derek ngaku-ngaku. Nah, di sini Mas Dalijo sempat ngelihat sesuatu yang ternyata memang nggak bisa kerekam kamera. Sempat ngelihat sosok lah. seperti di Singapura, Mas. Jadi teman kita ini ada merasakan sesuatu sih. Jadi kita harus ikutin aja. Ini Mas Dodo ini udah terus ini jalan terus ini tidak mau tidak mau ditahan, udah jalan terus sampai puncaknya kejadiannya di Karena titik seperti ini. ada yang buntuti. Temanmu ngas-ngasan, Den. Den? Nah, di sini teman-teman nanti di detik ini, di lokasi ini yang kami sempat apa ya, bersinggungan atau berinteraksi juga dengan penghuni situ. Kalau dilihat dari bentuknya, erangannya memang seperti macan ya teman, dan yang disampaikan Pak Nanang juga macan kumbang bentuk gaib yang masuk ke tubuh Mas Dodo ini. Posisinya kebetulan kameramen ada di belakangnya Mas Dodo. Bismillah. Wood. Sedangkan yang ada di depannya Mas Dodo persis itu ada saya sama Mas Dalijo yang memang ini ya, Ini minumnya lihat sendiri. habis Jadi satu memang langsung dia. hitam matanya Mas Dodo itu naik ke atas jadi putih semua, tapi posisi putihnya itu
merah nyala. Merah nyala. Nah, ada saat juga nanti saya sempat takut juga ini waktu sosok yang di Mas Dodo itu melirik ke saya. Saya sempat agak mundur karena takut. Cuma lebih takut sebenarnya di sebelah kanan kami ini kan jurang. Takutnya itu kalau loncat ke jurang aja sih sebenarnya. Nah, ini posisi Mas Dodo sudah mulai ini. Sudah mulai matanya jadi merah semua, nggak ada hitamnya itu matanya. Nah, ini dia mulai nolah ini. Makan rumput juga. Jadi yang saya lihat kemarin sih perubahannya ketika Pak Nanang bilang kalau tim kami ini memang mau ziarah istilahnya ke yang Panembahan Koconegoro itu. Sosok yang ada di Mas Dodo ini memang kalau istilah Jawanya agak beleret ya, jadi nggak garang lagi. Dan setelah dibacain doa sama Pak Nanang, teman-teman juga baca doa itu bisa keluar. Sekilas kayak udah sembuh ya, entah mungkin masih belum sembuh banget atau masih agak linglung atau gimana. Sempat naik ke pagar. Takutnya kan karena sebelah kirinya itu jurang dalam itu sekitar 10-15 meter dalamnya. Ini Mas Dodo. Sebelah kiri pagar itu kan jurang. Nah, terus kami naik, terus nanti kami sempat mampir ke Jadi nanti kita jelaskan beberapa sendang
ada sendang gedang namanya. Sudah sampai di atas. Itu petilasan Kiai Sapu Angin dan Kiai Sapu Jagat. Kalau info dari Pak Nanang ya. Cuman kami lewat sih, kalau di sendang gedang itu kami tidak sempat mampir. Nah, ini sendang gedangnya. Memang ada apa ya, ada 2 tempat kayak petilasan gitu di situ. Tapi kami terus ini nggak mampir. Gimana? Untuk selanjutnya kami menuju Langsung ke naik? Sendang Temanten atau Sendang Pancuran 7. Sapu Jadi angin, sapu kearifan jagat ya. lokal di daerah tersebut, sebelum masuk ke pertapannya itu diwajibkan buat mampir ke Sendang 7 Pancuran itu, istilahnya untuk mensucikan diri. Kami juga sempat mandi di situ, mandi di 7 sendang itu. Cuma menurut saya ini jauh dari kata syirik ya, karena saat mandi itu pun kita sambil doa, niat wudhu seperti biasa, niat wudhu, terus sambil doanya itu ngirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad, untuk leluhur, untuk penghuni-penghuni situ. Jadi tidak ada amalan atau rapalan khusus yang dibaca saat kita mandi Gimana, di situ. bro? Ya doa. Kita Alhamdulillah. mintanya ya tetap sama Allah ya. 7 pancuran. Ini Sendang Temanten ya, Sendang Sendang Pancuran 7 itu. Heeh. minum 3 serutupan, terus mandi apa mau suci apa gimana, Wudhu. mau wudhu atau kalau yang nggak berani mandi wudhu. Nah terus mandi mas ya, anunya yang suci. Manut hati, nah hati pengen mandi mandi. Nah hati oh aku kok pengen Jadi di sini kita mau itu mandi atau enggak itu tergantung hati kita. Kitanya. oh iya. Jadi kayak gini satu. Bareng nggak apa-apa pak. Bareng nggak. Buka bae enggak, Popo? Jaketnya buka bae. Nek misalnya isin apa pakaiannya jalan yang dhuwur anu ki lho, yang tembok ya. Disiapkan dulu. Nanti baru mandi. Ini Den Widodo mau mandi dulu. Permisi. Assalamualaikum. Kula nuwun. Di gua. Jauh itu. Nah, ini posisi satu persatu kami mulai gantian mandi. Mau mandi boleh, mau sekedar wudhu boleh. Jadi ini Cuma kalau kami saya mau memang mandi kebetulan di baru mandi Sendang pagi. Manten ini. Dan itu sudah jam 12 malam lebih, hampir pagi. Jadi saya Di mandi sini sekalian. Kita enggak apa ya. Dan ternyata tidak dingin juga. Gimana ya Mas ya cerita ini ya. Ya, Jadi kita bukan musyrik ya. Bukan apa namanya? ya bukan musrik. Jadi ya memang istilahnya resik kearifan lokal sini. Monggo. Walaupun kita ada permohonan ya tetap sama Gusti Allah permohonannya. Ya. Ini Den Dalijo mau ngambil air ya. Gimana Pak? Oh, Jawa Mas. Tapi itu Jawa ya. Pak, copot dulu ya Pak. Jadi kami menghargai mondar mandir kearifan lokal di wilayah tersebut. nanti tak sensor. Oke. Ya kalau memang diharuskan mandi dulu biar bersih, ya kami mandi juga sebelum masuk ke pertapan.
Ini Mas Dalijo baru hunting air, dia ngumpulin air dari 7 pancuran itu ya buat diminum aja sebenarnya. Nah karena kita udah 5, 6 itu Lihat memang kata itu kan air murni gunungan ya. Jadi ini air keluar memang langsung dari mata airnya. Mata air dikasih peralon gitu, keluar air itu. Coba lihat mukanya. malah bagus ini. Oh iya ya. Ora kayak tenang serius. Oke mas, kita lanjutkan perjalanan ya. Kenapa balik toh? Kami lanjut perjalanan dulu deh. Ini kita menuju kemana? Ini kita menuju ke Pertapan. Habis dari Sendang Manten, Jadi trek dari Sendang Temanten sampai ke pertigaan pohon tadi itu landai banget. Dari pohon ke pertapannya itu naik seperti ini. itu di atas apa? Naik tidak terlalu itu pertapan. tinggi, tapi naik memang. Dan karena banyak lumut ya licin. Dan Dalijo. Finally kita sampai di OMG. pertapannya. Nah di pertapan ini adalah istilahnya petilasan Eyang Koconegoro tadi, tempat yang disucikan sama warga sekitar. Jadi kalau yang saya tangkap selama saya berdoa di situ kemarin itu, saya dan tim berdoa di situ itu, berdoanya itu memang di dalam, cuma berdoanya ya sama, ngirim Al-Fatihah, syahadat dulu, istighfar dulu, terus baca doa untuk orang tua. Kita sampai Lalu Pertapan. kita berdoa minta ke Allah itu lewat doa itu di dalam hati, di dalam situ. Jadi yang saya rasakan memang karena tempatnya disucikan, jadi hening, tenang. Apanya? Untuk doa itu memang Apa? lebih khusyuk. Jadi selama berdoa di situ ya Oke, memang tidak ada saya setuju. rapalan-rapalan tertentu. Ya. Doanya ya doa-doa Aku secara tahu, ya. agama masing-masing aja, kepercayaan masing-masing. kopi tanpa gula. Muslim, Kopi tanpa tes. non Muslim, semuanya doanya menurut kepercayaan sendiri-sendiri, minta sama yang di Ini atas. Pertapan. Terus yang bertapa di mana? Itu jadi ini juga ya teman-teman, biar tidak ada kesan istilahnya Jadi mungkin yang namanya Pertapan syirik itu ini. atau musyrik Namanya seperti itu. itu- Jadi doanya tetap doa masing-masing sesuai ke agama masing-masing. Pertapan Pringgondani. Jadi kayak ini zaman budaya Hindu ya. Ini kayak gini. Ini kayak patung-patung Hindu. Bukan Buddha ya? Buddha apa Hindu? Saya kurang tahu sih. Cuman kalau candi gerbangnya itu kayak gerbang-gerbang Majapahit ya. Kita tuh di atas bukit ya. Warung. Nah, emang kita setiap sini ada warung. Nah ini suasana di Pertapan, Tuh jadi jauh dari yang saya bayangkan. Banyak warung, jalanan juga sudah bagus, tangga cor Iya, semua, ada pendopo, toilet bagus. Jadi malah mirip-mirip ke taman sih. Ini tempat istirahatnya. oke guys. Jadi
kita beli kopi segelas pun harga 5.000 itu udah bisa istirahat di dalam, dikasih selimut, dikasih bantal, sudah nyaman memang. Nah baru setelah ini nanti kita coba masuk itu ke dalam pertapannya, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, baru istirahat. Baru besok paginya coba naik lagi ke Telaga Wali. Jadi gitu ya sekilas perjalanan kami dari Jogja sampai ke pertapan Pringgondani di Bumi Lawu. Ya suka dukanya, seneng jalan bareng teman-teman, seneng di trek. Dukanya ya kami menemukan hal-hal yang memang di luar nalar, di luar dugaan kami, dan semua itu tanpa rekayasa ya. Jadi apa yang ada di video ini ya memang murni yang kami alami kemarin, tidak ada rekayasa sama sekali. Karena untuk merekayasa hal-hal seperti itu di tempat-tempat yang terbilang wingit juga kami tidak berani. Oke gitu dulu, semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman ya yang mungkin besok mau coba main atau ziarah ke pertapan Lawu ini. Cuma satu yang pasti, airnya seger kalau buat mandi, jadi enak banget sih. Untuk healing sama keluarga juga bisa banget karena pendakiannya juga nggak terlalu tinggi.